Hey, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami. Sugurawo, selamat datang di Arutek, pembahasan tentang alat-alat yang akan membantu Anda dalam desain yang bisa kami dapatkan. Kalau nggak bisa kami dapatkan, tentu saja tidak kita bisa review ataupun bisa share. Jadi, episode pertama kita coba kupas alat yang cukup ya dicintai oleh desainer-desainer, ya selain daripada apa nih, misalnya peralatan pulpen ataupun gadget yang lebih high tech yang sering kita abaikan, yaitu monitor yang kebetulan kita baru dapat di masa pandemi yang masih hangat dan cukup goib karena harganya yang tersisa pun agak lebay orang jualnya, jadi kita nunggu sampai ada yang murah lagi masuk karena tidak resmi. Di sini monitor ini adalah mereknya HP Anda semua. Anda pasti menunggu mata saya terbuka. Silakan di-subscribe dulu ya. Dan dicentang tombol notifikasi maupun ya komen-komen lah biar kita saling kenal, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda, siapa tahu bermanfaat buat yang lain. Jadi monitor ini Xiaomi namanya. Ya seperti HP-HP Anda yang cukup populer di tanah air maupun dunia. Xiaomi 34-inch ultra wide curve monitor. Jadi cuma satu jenis. Jadi Xiaomi mungkin monitornya baru ada belakangan ini. Mungkin teman-teman yang suka gaming ataupun suka ngikutin teknologi udah tahu sih. Monitor ini tidak resmi masuk dan cukup timpang ya antara harga dan itu pendapat kami, antara harga dan fiturnya. Oke, langsung aja kita lihat dulu unboxingnya. Semoga akan membantu Anda semua memilih barang ini. Packagingnya bagus. Oh iya, satu lagi. Kita tentu saja tidak disponsori oleh siapapun kecuali dompet kita sendiri untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, ya semoga tidak bias ya. Jadi kita juga pasti akan ngelihat dari YouTube lain yang sudah lebih dulu dan lebih baik mungkin untuk masalah review barangnya, karena kita pakai sudut pandang orang awam aja untuk experience yang kita dapetin. So bisa tengok nih beberapa menit ke depan. Tinggal lihat. Nice. Simple aja box. Ya ternyata nggak ada. Oh, balik. Wow. Kita pinggirin dulu. Bubble tebel banget nih udah. Nice store. We would have to buy on your place again, maybe. Oke, kita mulai kerepean masalah speknya biar ada background ya. Jadi si Xiaomi ini menyebutnya dengan Mi Curve Gaming Monitor 34 inci. Jadi lebarnya 34, kalau kalian biasanya nemu TV itu kan 32. Jadi dia bukan 16:9 yang biasanya buat Full HD ataupun monitor apa dulu istilahnya Full HD ya. 16:9 ini menjadi 21:9. Jadi lebih ceper tapi panjang. Nah, 34-nya itu kan diagonal ya. Jadi diagonalnya sekitar 34 inci atau berapa senti? Aku nggak hafal ya. Dia ada resolusi maksimal di 3440 kali 9440. Jadi kalau biasanya spek untuk resolusi itu 1440p, tapi di sini mungkin lebih ke wide-nya. Jadi 1440 kalau nggak salah 2560 kali 1440, tapi ini menjadi 3440 kali 1440. Ini mungkin gantiin karena kita dulu biasanya pakai double monitor, sekarang mejanya nggak cukup, jadi di studio atas juga butuh satu monitor lagi yang rusak. Jadi saya pindahin satu monitor ke atas yang 24 inci flat.
Sekarang kita pakai satu monitor. Yang satunya yang biasa kita pakai nanti bisa lihat sih. Ini kita taruh di sebelahnya kayak pemantau ini aja lah, security gitu. Ya untuk apa namanya fitur di warnanya mungkin sekitar kalau di sini ya ini saya cuma baca. Mungkin bisa lihat review lain mungkin di gt.id atau di mana kemarin ya. Saya lihat ya udah lebih detail sih. Itu kalau di sini sih tulisnya 121% sRGB. Jadi kalau kita biasanya sRGB, tapi kayaknya bukan sih. Maksudnya di monitor kan sRGB ya. Jadi LED-nya itu ada tiga warna, red, green, dan blue itu 100% aja udah cukup. Ini 121. Mungkin ada warna-warna yang lebih high dynamic itu bisa tertangkap ya atau bisa tersampaikan di monitor. Mungkin gitu sih. Refresh rate, ini buat gamer sih. Jadi kalau Anda biasanya punya main game atau yang biasanya sih yang butuh refresh rate tinggi itu kan yang kompetitif ya kayak apa Valorant, Counter Strike, zamanku dulu di Counter Strike. Apa lagi ya? Apex Legends dan lain-lain itu semakin dia refresh rate-nya tinggi itu kan lebih gampang lah untuk menangkap gambar ketika kita bergerak gitu aja mungkin simpelnya. Ini ada freezing-nya pasti, freezing kan ada free mungkin aja di semua monitor kan ada freezing. Katanya juga bisa pakai G-Sync-nya juga tapi adaptif. Jadi bisa adaptif G-Sync dengan menggunakan konektor DisplayPort. Jadi DisplayPort-nya dicolok ke belakang. Jadi bukan HDMI. Kalau itu mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah kalau bisa pakai HDMI-nya dengan refresh rate tinggi ya. Kemudian ini katanya bisa low blue light, ini kayaknya cuma modenya doang, mode-nya aja low blue light. Jadi low blue light kalau misalnya, jadi warnanya agak kuning ya, jadi nggak akurat lagi, dia lebih ramah di mata ketika Anda melembur dengan kopi dan kacang di sekitar. Ya itu sih fiturnya yang jelas. Kalau fitur utamanya sih ya layarnya gede bukan gede 32 inci yang membesar gitu, tapi kita lebih ada properti yang lebih banyak, misalnya buka SketchUp di kanan, di kirinya bisa yang lain, jadi buat keluasan Anda bekerja aja sih untuk monitor yang lebar. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngerasain atau Anda adalah pengguna laptop dewa semacam ROG, MSI dan teman-temannya mungkin tertarik juga untuk menggunakan monitor ini, juga bisa jadi extended ya ketika Anda sedang di studio Anda sendiri. Ini dia juga. Ini bisa 300 nits tingkat kecerahannya. Jadi kalau bisa compare sih kayak di HP. Jadi kadang-kadang monitor lama kan hanya berhenti di 200 ataupun yang di bawahnya ya. Jadi kayak ketika ruangan Anda terang, ada jendelanya gitu, kalah dia dengan pantulannya. Kalau misalnya lebih terang dia lebih ini. Tapi kalau memang ruang Anda sudah gelap sih ya nggak terlalu pengaruh sih untuk 300 menurut saya. Tapi kalau ada yang beda mungkin bisa di-review di sana. Di komen ya, jangan lupa komen, like. Kemudian kelengkungannya katanya di 1500R. Jadi agak ngelengkungnya kroso kalau bahasa Jawanya. Jadi agak meningkup gitu. Ya lebih nyaman aja. Cuman mungkin ada beberapa teman yang khawatir, termasuk saya dulu awal khawatir kalau gambarnya ini akan tidak bisa lurus. Dalam arti saya akan nih garisnya lurus apa enggak, itu ketika desain itu ternyata terbantahkan karena mungkin adaptasi mata kita lebih baik daripada cara berpikir saya. Jadi mungkin tidak terlalu melengkung. Jadi bisa lah bedain yang melengkung atau tidak dengan gambar ini. Kemudian ya tadi ya. Kayaknya itu aja sih. Ini bisa ngeluarin suara juga karena ada port audio di belakang 3,5 inci. Nanti dilihat pas unboxing. Kemudian apa ini? Ya lainnya jargon aja. Ini enak juga buat Excel mungkin ya. Excel dan ya banyak tabel. Bisa kayak 2 monitor di kanan kirinya. Mungkin ada yang main game.
ataupun ada yang menggunakan GPU ya, GPU based application kayak saya nggak tahu, saya nggak pakai Lumion lagi yang baru. Jadi apakah dia bisa afford di 21:9-nya atau dia kepotong tengahnya. Ada beberapa game lama yang kanan kirinya jadi black. Jadi nggak, karena mungkin desain awalnya si UI dari gamenya itu tidak dibuat untuk adaptif terhadap 21 inci tadi. 21:9. Jadi kanan kirinya ke crop gitu warna hitam. Nah, kemudian pastinya ini ada adjustable ketinggian sama ada tiltnya juga, bisa naik, ada mantuk-mantuk kayak tangannya kucing gitu. Kemudian bisa rotate, yang pasti biar kan lebar gini buat nyolokinnya agak susah kalau nggak di rotate ya. Dinglo ini kegedean jadi agak sulit. Bisa wall mount kalau pakai VESA. Jadi ada kalau nggak salah yang 10 ya. Saya pakai standnya bagus banget soalnya. Nanti bisa dilihat. Selebihnya udah ya seperti itulah. Mungkin teman-teman akan kaget karena pas nyalain itu UI-nya di monitor itu akan bahasa Mandarin ya, karena saya nggak paham. Tapi ada sih tutorial. Nanti di kami akan menunjukkan seperti apa cara bukan balikin sih, dirubah ke English supaya nggak keliru mencet. Oke, gitu aja. Langsung roll out di unboxing. Waduh. Oke, standar banget tasnya. Ada karena ternyata di sisi ini ada supportingnya. Kita lihat sini ada kakinya ya. Nice. Kita lihat ini plastiknya made plastik semua, cuman structure-nya dari aluminium kayak. Nice. Oh, magnetic buat cable manajemen, jadi bisa tembus dari bawah. Oke, kita pinggirin dulu. Kakinya. Ini lihat. Oh, nice. Aluminium. Oh, bukan. Ada finishingnya plastik matte sama kayak yang di kakinya, cuman ini dalamnya udah di finish juga, dan ini kita pinggirin juga. Nice. The manual Xiaomi Communication Corporation Limited, Beijing. And bahasa Inggris. Bahasa Inggris, guys. Ya, sewaktu-waktu butuh. This is kabel HD. Oh, nice. Display port dengan kepala emas. Nggak tahu kepala emas itu lebih baik dari yang biasa. Ini kabel listrik, kabel powernya. Cuman mungkin di China gini ya, grounding dengan dua ini. Mungkin cari adaptor yang sama. Aku nggak tahu bisa nyalain nggak, tapi intinya benar-benar sama dengan monitor yang lain. Ini buat di VESA mungkin, atau buat lagi, buat bawah. Continuing for the real unboxing for this screen.
Aduh, tempatnya aja gede banget nih. Kita bersih juga. Oh, sobek. Oh, nice. Berat. Feeling pertama berat. Nice. Wow. Oke. Ini monitor. Ternyata nggak mampu yang pernah kita beli. Jadi gede banget. Belum ngasilin uang. Oh, kita lihat. Oke, agak matte ke glossy gitu monitornya nggak? Oh, lebih ke matte ya. Ini logo Mi-nya. Maybe you want to hurt the feeling. Oh, saya juga. Nice. Jadi antara matte dan gloss. Ini lubangnya kayak tutup gitu ya. Ini ada grill. Mungkin buat sirkulasi udara. Oh, nice. Di sini kayaknya ada grill lagi. Oh, karena dia 144 Hz for high refresh rates. Lubangnya di mana ya? Oh, ada pengaitnya dan ini ada magnet. Jadi ke bawahnya dia ada satu HDMI dan 2 display port. Ada headphone jack juga 3,5 mili. Isi kan? Dan grill pasti. Ouch! Wow, kenceng juga. Sakit. Oke, kita taruh dulu. Coba kita pasang kakinya. Agak apa sih? Depan gini. Harus dibawa dulu. Kenapa ini belum aku buka? Easiest. Akhirnya pakai laptop aja. Nah, ini tampilannya. Akhirnya nyambung juga. Monitornya udah jadi. Oke. Langsung auto detect ke 3440 kali 1440. Menunya kita lihat. Menunya katanya di bawah, pasti pakai bahasa Mandarin. Sekalian tutorial nyeting gambar bahasa untuk menunya. Ini pokoknya gimana sih? Menu paling atas pencetannya. Oh, oke. Ternyata ada 4 tombolnya. Pilih yang paling bawah. Kemudian salah kah? Oh. Mati. Sorry salah. Ini nih. Wah, tidak English. Yay. Gitu.
Pengalaman pertama kami karena kita baru berapa bulan nih, 3 bulan make, 3 bulan make dan ya cukup cukup membantu dalam pekerjaan kami maupun hiburan. Karena layarnya besar dan kualitasnya bagus. Jadi pas diketok layarnya ini, dia kan bukan IPS kali ya? IPS apa bukan? Ini mungkin ada teman-teman yang mau nulis di komen ini IPS atau VA. Kalau nggak salah, kalau antara VA atau IPS. Kalau yang monitor kami biasanya yang di layar datar itu kan IPS ya, dimana dia lebih tapi ada juga mungkin yang monggo teman-teman yang lebih tahu, cukup membantu daripada ada 2 monitor dengan ukuran berbeda, karena kami tidak pernah beli monitor ukuran sama, karena pasti dari kecil dulu ya, monitor kecil, kok kurang ada yang gede, ada dana kita beli yang agak gedean, agak baik, jadi kayak berjenjang itu bentuknya deh, nggak rata. Nah, ketika dia 2 monitor misalnya ukuran sama pun, di tengahnya itu ada pilar, pasti pilar kanan kirinya monitor itu yang cukup mengganggu ketika kita pengen dua-duanya dipakai sekaligus. Tapi kalau ke monitor satu yang lebar gini, ya tengahnya flawless sudah, jadi memang satu monitor memang kalau memang dibutuhkan besar. Tapi kalau kami sih untuk desain melakukan apapun di sini mungkin dibagi 2, jadi nggak sekaligus manjang gitu, terus SketchUp ataupun AutoCAD kita gedein besar gitu, dan tidak ada, ya cukup rumit juga soalnya nolenya juga gini dong, kanan kiri ya, jadi agak kurang ini. Pasti kan kita bagi monitornya jadi lebih lebih gampang lah baginya. Di kiri ada YouTube, enggak di kirinya ada referensi, mungkin ada beberapa catatan dari klien ataupun apapun ya. Yang kanannya bisa dengan ya itu main workshop, worksheet kita mau ngerjain di mana kita pakai. Di mana monitornya itu harganya miring ya, mungkin tidak ada garansi, hati-hati. Jadi pastikan dengan toko yang tempat Anda jual, karena jika ada apa-apa kalian coba dulu tuh. Takutnya ada satu kesulitan atau kerusakan yang tidak bisa Anda betulkan, ini mungkin ada biayanya kalau nggak ada garansi. Sejauh itu sih selama ini kita tidak ada masalah. Biasanya muncul kalau auto off-nya itu dia masalah. Jadi kalau misalnya mati, dia karena kita hemat biaya, hemat energi, dia akan menyala lagi otomatis. Jadi tidak ada masalah di situ. Kemudian kita banyakin lampu juga tidak terganggu sih, monitornya cukup terang. Oke, share ke teman-teman Anda yang mungkin cari info tentang monitor ini. Semoga bisa bantu membuka wacana kalau ada monitor-monitor yang jarang ya. Ya kalau yang umum sih kita bisa sebut Samsung ataupun Dell, itu juga bagus, dan harganya mungkin dengan fitur yang ada akan lebih mahal, tapi dia resmi masuk dan akan tercover dengan baik mungkin ketika ada masalah. Jadi pertimbangannya banyak sih. Jadi Anda mau condong kemana, bisa dicoba. Mungkin kita belum ada review untuk monitor yang Samsung. Kita mungkin berikutnya ada AOC. Nanti next episode aja kita review versi kami yang dari sudut pandang yang berbeda, mungkin dari teman-teman teknologi yang lebih detail ya. Pantau terus, simak terus, dan sebarkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan berdoa agar kita menuntaskan semua pandemi ini. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya ataupun lebih baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.